yang nanti maharnya itu rumah ya. Undangan yang disebar itu nama aku, foto aku, tapi begitu hari H pengantinnya bukan aku. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mahar jadi rumah? Oh, kok rumah? Aku kalau sertifikat nggak mau dituangkan di buku nikah, aku lebih baik mundur. Terus gimana? Ini pestanya mau dilanjut? Lanjut aja, Ma. Rian, mulai sekarang detik ini, jam ini, yang jangan lagi nginjak ke sini. Paham? Kamu yang rame kemarin ya, bakar-bakar undangan ya? Iya. Itu kamu ya bakar undangan itu Iya, ya? betul, Di Kak. TikTok rame loh, yang nonton jutaan loh. Kamu kenapa bakar itu? You sedih ya? Iya, karena bilang sedih-sedih. Ceritanya gimana sih? Aku pengen denger deh, orang semua pengen tahu nih ceritanya gitu. Cerita awalnya gimana? Kamu ketemu cowok? Iya, Terus? kenal. Sebenarnya kalau kenal udah lama ya Kak, karena kita satu kampung, satu desa lah, satu beda RT aja Oke, gitu. oke. Kenal-kenal, bapaknya juga kerja satu desa sama Yesi. Yesi kan kerja di desa ya Kak ya. Mm-mm. Akhirnya pas mulai pilkades lah kita deket. Oh berarti pacaran? Iya, pacaran. Bukan ta'aruf atau dijodohkan ya? Bukan Kak. Oke, terus berapa lama itu pacarannya? 1 tahun lebih. Oh kamu sayang sama dia? Sayang. Serius ternyata. Terus kemudian mau nikah nih? Iya, mau nikah. Nah, apa yang terjadi? Karena gimana ya Kak, namanya hubungan pasti antara keluarga itu kan ada aja perselisihannya. Antara keluarga pas mau nikah nih? Iya, antara keluarga pas mau nikah gitu. Jadi udah segimana persiapannya gitu. Ya, aku berjuang sendiri. Jadi aku pengennya tuh pihak Sirian ini juga berjuang gitu. Pengennya kita hayu lah sebuah hubungan kita juga. Kita berjuang gitu bareng-bareng buat orang tua juga kan. Ngeklopin orang tua lah gitu. Tapi ternyata Riannya juga nggak bisa, belum dewasa lah intinya Kak. Emang masalahnya di mana sih? Masalahnya ya Orang tuamu setuju nggak? awalnya enggak, kurang Oh. belum setuju ya karena adalah masa lalu ya Kak ya gitu. Oke. Kemudian akhirnya ya karena orang tua Yesi ngikutin kan apa kata Yesi demi anak lah gitu kan, tidak memaksakan. Kalau memang kamu maunya sama dia ya sudah. Jadi kamu perjuangin dia ke orang tuamu nih? Iya, ke orang tuaku. Dan kalau aku ke orang tuanya dia kan juga gimana ya Kak, layaknya kita pengen gabung sama keluarga dia pasti mendekatkan diri ya Kak, gitu kan. Tapi kalau dari dianya sendiri ke keluargaku itu enggak. Jadi membatasi diri karena memang mamahnya memang agak ngebatasin itu. Ya, orang tuanya setuju nggak dia nikah sama kamu? Itu yang jadi pertanyaan Kak, yang banyak dipertanyakan orang-orang tuh itu. Karena kata orang-orang juga gini Kak, dibilang setuju tapi orang tuanya seperti itu, dibilang gak setuju tapi tidak disetujuin gitu. Seperti itu teh naon? Gimana? Seperti apa? Malum ya Kak, Isi kan juga emang keluarga yang biasa-biasa aja. Sedangkan dia memang terkenal emang keluarga yang cukup berada. Oh lebih Gitu. lebih perekonominya lebih Iya, di atas kamu? lebih di atas aku gitu. Terus, Jadi terus. mungkin salah satu penyebabnya juga itu yang diragukan oleh orang tuanya dia gitu. Loh, kalau emang dari awal ragu, kenapa akhirnya mau ke jenjang pernikahan? Mungkin seorang tuanya juga hafal watak anaknya seperti apa. Jadi apapun keinginannya pasti harus dipenuhi Kak, harus dituruti. Jadi ya udah. Tadinya pun Desi sama Rian ini pengennya aku kan sama dia yang punya hubungannya kayak hayulah kita persatukan keluarga kita gitu. Kalau memang kita sama-sama mau serius gitu kan. Benar. Tapi ternyata Riannya ini memang agak sulit ya Kak, agak sulit buat diajak dewasa, buat diajak bersama-sama tuh agak sulit. Intinya pas melangkah ke pernikahan nih beda arah nih kan? Iya, susah buat sejalannya lah Kak gitu. Nah aku lihat kalau di video yang lewat itu udah sampai pakai baju pengantin tuh. Iya, itu pas prewed. Oh prewed. Prewed itu Kak. Undangan udah bagi? Belum prewed itu kita 3 bulan sebelum nikah kita prewed. Dan itu pun orang tuaku masih belum tahu tanggal pernikahan kita tuh kapan.
Karena memang keluarga dia nggak ada konfirmasi apapun ke keluarga Yesi. Jadi apa-apa tuh lewat Yesi gitu. Neng, nanti ini ya nikah tanggal segini ya gitu. Jadi nggak ada sama sekali ke keluarga Yesi. Jadi dari pihak keluarga yang laki-laki udah datang ke rumahmu belum? Sudah kalau datang, Oh, tapi datang bukan udah. untuk lamaran Kak. Tapi Hanya pertemuan saja, membicarakan persoalan Yesi dengan Rian gitu. oke. Tapi oke waktu itu. Oke, karena keluarga Yesi ya udah kita restu gitu. Tapi kan seharusnya ya Kak, kalau di pihak Yesi mungkin namanya lamaran pasti kan harus secara resmi ya Kak. Pengenlah orang tua Yesi teh anaknya diminta gitu. Diminta bahwa ya kami mau mengajak Yesi untuk gabung bersama keluarga kami. Intinya seperti itu kan. Itu belum ada. Belum ada sama sekali. Nah karena itu belum ada, tahu-tahu kenapa sudah ada prewed? Nah itu Nah yang ngajak prewed siapa? dua-duanya. Oh kamu. Iya, dua-duanya sama Riannya karena memang ya udah kita mau nikah gitu. Tunggu. Aku bedah dulu ya. Iya. Jadi ceritanya udah sampai di titik tadi. Iya. Yang kan kalau aku nih sama istriku, Mm-mm. istriku nanya, yang Iya. kamu mau nikah nggak? Nah kalau aku begitu tuh, aku bilang ya boleh juga lah, gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ya udah kalau mau, ini aku atur nih buat prewed, buat nanti kamu ketemu mama papaku. Ya pasti kan kita minta ke orang tuanya Iya. ya, gitu kan. Nah ada tuh kayak gitu. Nah kalau kamu ada nggak begitu? Nggak ada. Terus lu ngapain prewed? Preweddingnya terus prewedding kan foto-foto. Iya, Pakai foto-foto. itu. Iya. Jadi ya aku pas izin prewed juga ke orang tua aku ya cuma akunya sendiri. Jadi pihak laki-laki pun tidak ada sama sekali. Kayak Bu, Pak, hayu ini anak-anak lagi prewed. Hayu kita persiapan buat pernikahan anak-anak, nggak sama sekali Kak. Oke, jadi prewed nih. Mm-mm. Foto-foto dong. Iya. Acara dong. Mm-mm. Keluargamu ada? Pas prewed? Pas prewed nggak ada. Nggak ada, kalian berdua aja? Iya, berdua tapi mamahnya ada. Lah, yang biaya prewed siapa? Orang tuanya dia. Oh, Iya. berarti direstuin dong? Iya, direstuin Kak. Tapi ya gitulah. Gimana? Tunggu. Oke deh, asik deh. Dia ceritanya orang tuanya ngedukung anaknya buat nikah sama kamu. Mm-mm. Dia ngasih biaya lah buat prewed segala macam. Iya. Udah prewed nih. Mm-mm. Terus kemudian kenapa bisa rame akhirnya? Akhirnya rame itu ya antara kedua keluarga ini mungkin sulit ya Kak buat dipersatukan karena Yesi emang benar-benar dari awal sampai saat itu sendiri tanpa dibantu Rian, maksudnya Riannya sendiri nggak ada lah buat hayu yang kita gimana ya gitu kan, ayo ini demi orang tua gitu-gitu nggak ada. Jadi benar-benar Yesi sendiri. Kadang kalau Yesi ngeluh ke Riannya sendiri, itu Riannya kayak itu mah orang tua kamu aja yang bla 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 gitu. Jadi kayak oh ya udahlah gitu, kayaknya kok aku sendirian aja ya gitu. Jadi harus ngeimbangin antara orang tua Yesi, orang tua dia, dan juga ngimbangin dianya juga. Jadi kamu kayak berjuang sendiri jadinya? Iya Kak. Nah, ini kan rame di sosmed dengan kasus ini. Kamu yang dibully akhirnya, bener ya? Mm-mm. Katanya ada urusan sama kamu minta sertifikat gitu-gitu, bener ya? Sertifikat apa mahar, sertifikat rumahnya. Iya yang rame gitu. Maksudnya sertifikat gimana? Jadi sebelum pernikahan itu, sebelum acara itu, sebelum H-3 itu ya Kak, sudah lama memang Yesi mendengar bahwa sering kali Rian menyebutkan bahwa yang nanti maharnya itu rumah ya, rumah atau mobil dia sebutkan itu kan. Tapi Yesi bilang, ya udah terserah, Yesi bilang gitu kan. Dan pas H-3 itu, Yesi mencoba buat bertanya ke dia kan, karena memang yang jadi rame itu kan screenshotan chat dari Yesi sama dia itu kan. Isinya apa tuh screenshot? Yang awalnya itu rumah teh jadi enggak dijadiin mahar, Kamu intinya ngomong? gitu. Iya, aku yang ngomong. Itu kan kalimat pertanyaan ya Kak, gitu kan, yang harusnya netizen juga mungkin mengerti kalau sebelum ada pertanyaan itu pasti ada sesuatu juga di balik itu kan. Tapi kesannya di situ kamu minta-minta ya? Iya, kesannya di situ Yesi yang meminta gitu kan. Dan Rian jawabannya kan nggak tahu ya, bingung cina gitu kan. Padahal di situ Yesi yang kamu bilang itu, soalnya kemarin Yesi mengurus surat nikah itu belum Yesi cantumin. Karena nggak tahu Yesi yang salah atau gimana ya Kak, yang namanya mahar itu bukannya harus tercantum di buku nikah ya? Oh itu harusnya tercantum gitu ya? Iya, ya, ijab kabul juga kan disebutkan gitu kan. Makanya sih menanyakan lah intinya. Tapi kan ternyata Riannya ini mungkin kurang paham ya.
Kak, mungkin kurang paham karena apa-apa memang dia ya udah diurus sama mama, dan emang terkenalnya Rian anak mama banget. Oke, berarti dia protes berarti akhirnya. Iya, protes lah intinya pas udah dia bicara sama mamahnya akhirnya. Ya udah Yesi bilang emang karena kita juga udah nggak sejalan, Yesi udah pasti tahu jawabannya apa. Jadi ya udahlah Yesi intinya bilang udah kayaknya kita emang nggak sejalan, nggak bisa diterusin lagi karena Yesi tahu nanti mamahnya bakal bicara apa ke Yesi tahu. Jadi ya udah daripada Yesi sakit hati lagi, masih mending ya udah diudahin aja gitu. Oh, ini framingnya kamu jelek udah. Iya. Iya. Jadi kalau secara framing itu, maaf ya, kesan yang lahir yang buruknya adalah kamu itu mau nikah sama dia gara-gara urusan harta. Bener ya? Iya. Bener ya? Yang Iya, dilihat netizen jadi gitu iya, ya? jadinya gitu. Banyak komentar-komentar, kamu baca nggak tuh? Iya, dibaca. Yang paling nyakitin hati apa? Komentarnya apa tuh? Dasar cewek matre cenah teh gitu, terus banyak kata-kata juga yang kasar ya Kak, yang emang seperti itulah gitu, sampai mati aja lo sama keluarga lo gitu-gitulah intinya, sampai ke arah situ. Ya sih mikir aku matrenya dari mana gitu, sedangkan selama ini aja sama Rian pun aku nggak neko-neko gitu kan, cuma karena aku menanyakan sebuah janjinya dia, akhirnya malah jadi seperti ini gitu. Oh, ini penyebabnya berarti. Ya, sekarang aku paham. Nah sekarang kamu kalau misalnya masalah mahar itu udah dibicarakan belum? Maksudnya kalau ya udahlah, kalau dia bingung nggak usah pakai mahar rumah lah. Udah Dibicarakan itu? Pas batal nikah itu ya Kak, sempat pas resmi kita batal nikah, Yesi masih ada kontak sama Rian. Sempat ada kontak, Rian emang sempat nangis-nangis ke Yesi. Rian pengen nikah sama Yesi. Dia kontak gitu. Ya udah Yesi bilang, ya udah Rian ke rumah Yesi, temuin orang tua Yesi, minta Yesi ke orang tua Yesi. Rian kan tahu mama Rian gimana. Kalau udah A kan A ya mamahnya itu. Makanya Yesi berusaha untuk seperti itu dan dia nanya, tapi untuk mahar gimana? Udah nggak usah dipikirin. Yang penting orang tua Yesi pengen Rian itu meminta Yesi secara resmi ke orang tua Yesi. Oh, iya. Berarti kamu sendiri pribadi kalau nggak ada mahar nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bukan karena ada masalah ini kan? Bukan. Ini bener ngomong. Iya ini benar Kak. Keramat ini, keramat, keramat ini. Bener Kak. Bener ya? Bener ya? Bener. Oh berarti hati kamu memang ya udah. nggak Iya, apa-apa. karena kan aku juga melihat acara itu udah di depan mata, harusnya aku sama dia nikah gitu kan Kak. Masa iya harus egois gitu kan, harus dibatalkan begitu saja, aku masih mikir ke arah sana. Yang batalin kamu kan akhirnya kan ya? Iya yang batalin aku, tapi pas di posisi malam itu yang teleponan itu Kak, dia sempat bilang terus orang tua kamu gimana? Orang tua aku mah gak minta apapun insya Allah, tapi pengen sok kamu datang ke rumah meminta Yesi aja gitu. Oke, sekarang kan kita sampai di kesimpulan kenapa kamu batalin, gitu kan? Orang kan berpikir kamu batalin itu karena faktor mahar, ya Iya. kan? Nah kalau kamu pribadi batalin tuh akhirnya faktor apa? Pribadi nih? Iya. Aku boleh ngomong ya ke Ini Kakak? waktunya nih. Iya. Selama 1 tahun itu Kak, orang tua aku tuh dihinain terus sama dia, sama keluarganya. Intinya kata-katanya tuh udah nggak pantas buat diucapkan lah gitu. Kata-kata seperti apa? Sampai kan nama bapakku disebut ya. Maaf ya Kak ya kalau aku kasar. Anjir lah Wastoni, goblok lah Wastoni, tolol emang orang tua macam apa. Itu yang dilontarkan mamahnya. Karena urusan kalian mau menikah ini ya? Iya. Itu kamu dengar dari mana? Ditelepon langsung sama mamanya pas H-4 mau acara pernikahan. Kamu dengar langsung gitu? Iya, ditelepon pagi-pagi. Jadi ngebatin kamu ya? Tapi masalah tidak selesai. Iya. Jadi itu yang membuat akhirnya kamu memutuskan untuk pernikahan tidak lanjut. Sebenarnya posisi kamu bagus, tapi kenapa jadi jelek ya? Mau tisuin itu dulu. Apa lagi namanya? Ya, kalau aku ketemuin orangnya, berani nggak? Berani sih Kak kalau Yesi. Supaya selesai. Iya. Nah sekarang aku boleh ngundang ibu nggak? Ibu kan ikut sini. Ibu mau Iya. sini? Boleh Kak. Aduh, terima kasih mau gabung loh. Ibu siapa namanya? Nina. Bu Nina. Iya. Bagaimana kamu melihat anakmu? Sabar ya orangnya.
sabar, ngalah, Alah. lebih ya apa sih ya, dewasa sebelum waktunya. Iya, tapi tahu nih ceritanya udah tahu semua ya. Tahu sih, cuman ya kalau saya kan lebih menyerahkan ke dia. Sok kalau kakak mau bagaimana, cuman ibu mah cuman bisanya mengarahkan. Ya istilahnya pas dia sama yang kemarin viral itu ya, yang saat ini viral, awalnya memang jangan dek gitu kan tadinya. Aku mau tahu dong kenapa ibu waktu awal tuh lebih nggak setuju. Ya ada alasan pribadi lah Om. Oke. Ya istilahnya takutnya salah kalau diungkapkan ya, istilahnya ya pokoknya intinya ada lah permasalahan pribadi. Itu pun sebenarnya tidak menyangkut dengan kami gitu kan. Masalah pribadi mereka. Ya namanya kami sebagai orang tua kan ingin yang terbaik buat anaknya. Semua pasti gitu. Ya. Nah, karena memang ada sesuatu hal itu ya menurut kami masih bisa milih dek gitu kan. Emang nggak ada yang lain gitu tadinya. Oke. Tapi tiba-tiba ya dianya kekeh gitu kan, istilahnya kalau kata bahasa kita yang ngotot lah istilahnya, udah cinta banget sama si AA ini kan. Walaupun dengan terpaksa, kalau ngelihat anaknya bahagia kan ya sudahlah, mungkin bisa dijalanin sama dia. Tapi kadang sayanya gini, kamu yakin? Terus kamu yakin bakal kuat gitu kan? Iya Bu, ya sudah monggo. Sampai bapaknya juga istilahnya kamu nggak pengen istilahnya nyari yang lain deh, maksudnya emang sudah cuman satu-satunya, kata si bapak kan, kata dia ya diem sih, dia ngiyain juga enggak biar akunya suka gini, udah biarin Pak, udah itu pilihannya. Kalau si bapak kan lebih ke saya ya Pak, Om istilahnya lebih ke ya udah ibunya yang kasarnya, ibunya yang punya anak lah prinsip si bapak Melahirkan. iya Kan? Kalau kata ibunya iya ya udah, makanya bapak lebih ngikutin ke saya gitu kan. Sampai pada akhirnya cuman si bapak nih ganjalannya ini, kok belum dilamar ya, sedangkan persiapan mereka sudah matang. Dan kami pun ya maaf kalau misalnya salah bicara, istilahnya pas acara fitting baju apa juga kami tuh taunya dari status orang. Malah taunya dari situ. Iya. Malah loh, kan saya dipanggilnya Mama Yesi. Mama Yesi itu Yesi jadi mau nikah, udah fitting baju. Emang Mama Yesi nggak diajak fitting baju? Maksudnya prewedding gitu kan? Pasti. Oh emang gitu. Coba dilihat statusnya. Baru saya ngeliat statusnya. Oh iya. Tadi sih diajak. Cuman kan saya harus nganter anak ya adiknya sekolah. Saya sampai alasan begitu kan. Oh iya kata. Tapi nyusul kan nanti ke situ. Insya Allah ntar nyusul. Tapi pas istilahnya ya memang nggak diajak sama, terutama sama anak sayanya juga gitu, nggak diajak gitu kan. Karena memang ya mungkin ya entahlah, kita nggak mau salah sangka. Kenapa nggak diajak Ibu? Ayo. Ini kesempatan nih. Ibumu capek loh. Kenapa kok nggak ajak ibumu waktu itu? Karena ya kalau Yesi kan tadi pikir yang prewed itu kan anak-anak ya Om ya, maksudnya Yesi sama dianya. Tapi tahu-tahu mamanya juga ikut. Kok kenapa ibu aku juga nggak diajak gitu? Karena aku mikirnya malah mamanya tuh lebih manggil, adalah yang utama di situ ya Om gitu kan. Terus ada juga orang lain lah yang diajak, kenapa kok besannya nggak diajak gitu. Aku pun kadang bilang gitu ke Rian. Tapi bukan kamu emang pengen nutup-nutupin gitu? Enggak. Emang pas berangkat pun aku ngomong sama ibu. Terus ibu tahu nggak ada mahar-mahar? Nggak diajak ngomong. Nggak ditanya. Ibu tahu nggak sih mahar-maharan itu? Nggak ditanya juga sama pihak mereka. Jadi yang tahu mahar-mahar itu cuma kamu sama si Rian? Iya, itu pun Rian memang ngomongnya ke orang lain. Jadi kalau teleponan sama Yesi, dia ngomonglah ke orang lain, gegerlah ke orang lain gitu. Oh, ngomong kalau misalnya bakal maharin kamu Iya, rumah gitu. gitu. Ibu nggak tahu ada mahar rumah? Cuman ya orang pada ngomong, yes, kok jadi itu ya sih nikah sama Rian gitu kan. Jadi aku bilang, ya iyalah setuju, katanya sekarang mah, tadi nggak setuju. Orang maharnya rumah sama mobil. Ibu digituin? Iya, langsung,
Oh iya gitu, kan gitu sayanya. Iya. Loh kok ya gitu? Ya buktinya Mama Yesi udah setuju katanya gitu. Lah memang setuju, tapi nggak tahu kalau ada mahar mobil sama ini, ya alhamdulillah atuh ada dikasih mahar mobil sama rumah mah. Iya, iya, iya. Ya kan istilahnya gitu. Ya udah kan. Nah, sampai ada yang ngomong nanti katanya itu mobilnya dipajang pas Nikah. hari H-nya gitu kan. Orang yang ngomong. Iya, langsung dari dealer katanya gitu kan. Berarti ceritanya dari orang lain itu. Iya. Iya kalau itu. Cuman ya untuk saat ini orangnya pun nggak bakal ngaku kalau disuruh misalnya kesaksian gitu kan, nggak bakal ngaku. Soalnya yang kasar ya maaf orang-orang terdekat kita aja yang tadinya ya maksudnya yang tadinya kok dibolehin sih Yesi nikah sama Rian kok dibolehin ya banyak. Sekarang ya keep silent gitu kan, diam gitu kan istilahnya, pada malah jaga diri sendiri. iya pada jaga gitu. diri sendiri gitu kan istilahnya, yang tadinya pada colak-colek gitu kan. Cuman ya maklum soalnya mereka berpengaruh. Sekarang aku mau nanya, kalau misalnya nikah tapi nggak ada mahar itu ibu gimana? Ya emang dari awal juga saya taunya nggak ada maharnya. Oh iya berarti. Kak, Kamu nggak kasih tau ibumu ya ya mahar pas itu? ya taunya maharnya sebesar apa itu setelah pembatalan nikah. Kan kata saya teh, loh emang kalau pembatalan nikah KUA-nya ya ada yang kesini, bukannya kita yang mengajukan pembatalan ke sana. Kata saya teh kan gitu. Nah yang nggak tahu katanya, Bapak maaf ini pembatalan nikah emang begini ya sama ke KUA-nya gitu kan. Kata dianya, iya Bu, soalnya saya ditelepon sama pihak laki-laki. si bapak Pihak mertuanya laki-laki. dia istilahnya dari pihak sana. Makanya saya kesini katanya. Dia maksudnya biar sekalian lah ngurus-ngurusnya katanya gitu kan, sekalian lewat kata dia gitu. Oh ya udah kita mah tanda tangan aja, dan memang anaknya sudah kekeh istilahnya nggak mau gitu kan. Ya namanya orang tua ya yang terbaik aja. Kalau memang kamu yang terbaik pembatalan ini ya sudah gitu kan. Nah pas udah gitu ya apalagi dia kan ngomong, emang nggak bisa diiniin Dek, maksudnya 3 hari lagi loh Dek, kamu yakin mau batal? Ya kan mamahnya udah bilang Bu, nih WA-nya. Pas saya baca, oh ya udah, masa sih udah ada penggantinya terus kita maksa masuk lagi gitu kan, istilahnya apalagi sudah memang dari pihak besan lelaki udah nelpon ke pembatalan gitu kan. Jadi bukan, kalau pembatalan memang Yesi ada punya statement pembatalan. Cuman kan Yang kalau menurut konfirmasi. saya mah pribadi rajukan. Agar maksudnya gini, mungkin kan dia ngarepin suaminya dateng lah, ayo dong deh jangan membatalkan istilahnya ini dan itu mungkin kan. Dan ternyata tidak, malah pihak suami yang membatalkan ke pihak gitu. Tapi kamu diserangnya karena dipikir matre pasti. Iya. Mm-mm. Itu Kak Pasti di yang sana. yang digarisbawahi lagi sebenarnya yang jadi kesalahpahaman sama pihak Rian sendiri itu karena di video yang Yesi bakar-bakar undangan itu kan ada kata-kata undangan yang disebar itu nama aku, undangan yang disebar itu foto aku, tapi begitu hari H pengantinnya bukan aku. Itu kan yang jadi permasalahan awal dari pihak sana ya Kak. Itu kenapa Yesi membuat seperti itu, karena dari pas kita udah benar-benar batal dan mamahnya pun mengkonfirmasi bahwa Rian sudah ada penggantinya, pasti pemikiran perempuan berpikir kok secepat itu. Ya, Oh, dia iya. mau menikah. Kecewa lah. Dia WA ke kamu ya? Iya. Mamanya ya? Iya, dia kok mau menikah dengan secepat itu kah? Tidak mengusahakan dan tidak memperjuangkan kita kah gitu. WA-nya apa mamanya ke kamu? WA-nya itu ya, mohon maaf ya Neng, blokir nomor Rian, lupain Rian, biar Rian juga bisa melupakan. Rian sudah ada penggantinya, dan insya Allah acara tetap berjalan dengan lancar. Oke, aku paham nih. Jadi ceritanya, kamu udah bilang statement cancel, habis itu ibu kamu, maksudnya, ya nak jangan di-cancel, kalau nikah aja. Iya. Kamu berusaha untuk memperbaiki keadaan Iya. gitu, Mm-mm. tapi akhirnya sudah stop Iya. gitu. Oh, kecewa juga kali di sana. Iya. Kamu sebenarnya pribadi itu lihat Rian itu apanya gitu loh, yang kamu lihat gitu loh. Kalau Yesi sih Kak, kalau ke laki-laki itu awalnya kalau udah mulai nyaman dari chat, dia pasti bisa sayang tanpa mikirin dia orang punya atau nggak punya, atau
ganteng atau enggak sih Kak. Kamu pacaran udah berapa kali? Gak tahu aku Kak. Kamu nggak tahu? Kamu punya pacar ada berapa? Sebelumnya, maksudnya sebelum sama Rian? Sebelumnya ya pernah ada pacaran. Sekali, 2 kali? Iya, sekali 2 kali Sekali, ada. 2 kali. Rian yang ketiga, pacar ketiga? Iya. Yang ketiga? Yang ketiga ya? Intinya udah kesekian lah Oke. gitu. Kenapa kamu yakin melangkah sama Rian? Karena ya aku satu udah yang namanya pacaran itu udah nggak mau sebenarnya ya Kak, udahan terus ganti lagi gitu, pengen udah satu ini kayaknya udah cocok nih gitu. Terus juga terlebih ya udahlah mungkin jodoh ya sih orang deket gitu kan, jadi nggak perlu jauh-jauh kemana-mana lagi gitu kan. Tadinya gitu dan emang selama pacaran ya udah Rian pun emang ngejaga banget Yesi tadinya gitu. Tapi setelah kesini-sininya ya mulailah dia ada sering bahasa kasar, marah sedikit pasti omongannya nggak dijaga gitu. Tapi Yesi terus berusaha nutupin itu dengan cara ya udahlah maklum aja mungkin emosi karena Yesi tahu dia temperamental ya Kak ya. Oh, agak emosional gitu. Iya, Yesi tahunya itu. Jadi kan karena ada kasus ini, nama baik jelek ini. Ibu kena tuh. Iya, kena. Ibu bapak ya lumayan kena, makanya saya kan sempat Pak konfirmasi sama atasan, takutnya imbasnya ke bapak gitu kan, iya ke kerjaan. Terus saya juga sampai ya ke guru, ya maksudnya sampai ke teman-teman anak ya, setiap sejam sekali itu kadang suka, Bang lagi ngapain? Ibu jangan nelpon mulu, jangan WA mulu, aku lagi belajar. Takutnya kan masa ada kabar apa gitu kan namanya. Khawatir. Iya khawatir. Jadi kita tuh di rumah apa sih ya nggak tenang gitu kan, imbasnya ya. Kalau ini mah udah karuan, udah diem di rumah dulu deh gitu kan istilahnya. Udah kalau nah adiknya kan sekolah istilahnya kayak begitu, bapaknya kan kerja. Nah takutnya namanya itu kan di medsos ya Om ya, istilahnya di medsos itu kan ya maksudnya nggak bisa ditutup-tutupin kan gitu kan, maksudnya takutnya coba bapak konfirmasi sama atasan, takutnya ada yang nyentil-nyentil istilahnya kerjaan, ya mohon dibantu gitu kan. Maksudnya ini kan bukan kesalahan bapak istilahnya kayak begitu kan, ya kita mah cuma kena imbas istilah kayak begitu. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah sih nggak ada, maksudnya belum ya. Jangan Pengennya sih nggak ada gitu kan istilahnya. Tapi omongan banyak ya. banyak. Omongan sih banyak, cuman ke anak ya ke si abang juga sempat Cigra itu kakak kamu ya yang batal nikah masuk TV loh gitu. Baru sekedar begitu, mungkin belum chat-chatan itu belum ke ini, maksudnya apa sih yang komen-komen itu belum sampai ini ke anak-anak kali ya. Cuman ya tetap aja di hati teh, aduh jangan sampai anak saya yang maksudnya adik-adiknya ini yang kena imbasnya gitu kan. Mereka nggak ngerti gitu. Tapi kalau saya mah ya istilahnya udah ya intinya disebut siap nggak siap, disebut nggak siap ya harus dihadapin. Iya, itu sampai aku dengar dia omongin, dibilang si duta sertifikat rumah katanya. Iya. Nggak enak ya? Nggak enak Kak. Padahal itu kan nggak ada Dan sertifikat. maaf ya Kak, itu juga netizen pada salah fokusnya Cina. Padahal udah dikasih maharnya 200 juta masih minta sertifikat rumah. Sebenarnya kalau mahar nih ya Kak, itu ngikutin dari tanggal kemarin kita nikah. Berupa 261.122 rupiah. Bukan juta? Bukan, Ada itu. cuma itu. Iya. Makanya kata saya teh, oh ini deh maharnya, yaitu setelah tahunya setelah pas pembatalan nikah itu kan berkasnya dikembalikan. Pas membaca, ini mahar kamu. Iya, oh ya udah tadinya kan gitu kan Dan katanya. mungkin dari podcast dia yang lain juga ya, dari pihak laki-laki tuh bilang katanya sama emas katanya, dan itu nggak ada emas sama sekali. Sekarang aku pengen tanya jujur sama Yesi. Kamu pribadi nih kalau dia nggak punya apa-apa, kamu masih mau nikah sama dia? Nggak apa-apa Kak, karena yang namanya rezeki mah ya katanya kalau udah nikah mah rezekinya juga bakal berlipat ganda gitu kan. Namanya juga kita nikah itu kan untuk ibadah. Oke. Iya. Sekarang apa yang kira-kira membuat kamu kalau nikah sama dia, misalnya dia orang nggak punya, yang bisa membuat datang rezeki? Ada nggak sosok atau karakter dari dia yang bisa membawa ke sana? Nggak ada. Lah, terus kenapa kau nikahin? Kan kenalnya juga baru Kak. Iya, tapi baru udah berapa sebentar. lama tuh? Setahun lebih ya? Satu tahun lebih. Iya, minimal kan cowok. Kalau istilahku nih cowok mau nikah, cowoknya bukan orang biasa. Saya kalau punya Iya. anak nih, saya punya anak ya.
Nah cewek misalnya, Pak saya mau nikah, tapi cowokku cuma pekerjaan Gojek. Saya orang kaya misalnya, ya nggak apa-apa. Kamu bisa kerja, bisa. Rajin nggak itu orang? Rajin. Mau. Oh itu bisa maju. Lah kalau udah nggak ada semangat, nggak ada ini, dia kalau ada masalah gimana? Oh dia maju di depan Pak, dia beresin, dia tanggung jawab. Nah ini boleh. Nah tapi kalau orangnya nggak jelas gitu-gitu, jangan. Kau sudah kerja nggak bagus, mau apa yang diharapkan? Nah kalau kamu mau nikahnya dasar apa? Jujur, cinta buta. Iya, cinta buta. Dia anaknya bagaimana sih Bu? Dia itu lebih ke nyaman. Nyaman. Iya, kalau udah sama, ya maksudnya teman deketnya nyaman itu, ya sudah. Mungkin ini istilahnya dipikirnya rumah tangga itu cuman sehari 2 hari kali. Pemikiran dia, ya memang pemikirannya mungkin masih anak-anak. Cuman maksudnya, kata saya, sampai saya ngomong, Dek, nikah itu untuk seumur hidup ya. Yakin, gitu. Aku selalu yakin kalau nginiin dia. Dia ngiyain juga enggak juga enggak. Bingung. Iya. Makanya kata saya kan, Dede yakin mau nikah sama Rian gitu. Sampai saya gitu. Tapi dianya ngiyain juga iya, maksudnya enggak juga enggak gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi udahlah terserah kamu aja. Ujungnya kan saya begitu. Karena dia kalau udah dilarang berontak. Keras kepala, keras hati gitu. Jadi daripada nanti anak saya yang malah pergi dari rumah, ya udahlah. Udah terima aja gitu. Itu Ibu. Sekarang gimana akhirnya? Apa yang kamu dapat nih dari kegagalan ini semua? Coba kamu kasih tahu. Kalau pikiran aku pribadi tadinya, ya udah namanya kita nggak tahu yang namanya jodoh gitu ya Kak ya. Banyak aja gitu yang membuat batal gitu. Cuma kalau imbasnya jadinya malah panjang seperti ini kayak aduh gitu. Padahal tadinya sebenarnya kalaupun diterusin pun yang ada Yesi malah batin. Batinnya kenapa Yesi lebih ngeliat orang tua Yesi, lebih ngeliat adik-adik Yesi. Sedangkan gak mungkin Yesi seneng-seneng begitu aja gitu kan. Tanpa memikirkan keluarga Yesi gitu kan. Iya. Cuman ya apa ya lebih ke ya kecewa aja pas awal-awal istilahnya dia memutuskan untuk menikah gitu kan. Istilahnya. Tapi ya namanya orang tua ya kembali lagi demi kebahagiaan anak ya silahkan gitu kan. Tapi ya kembali saya bilang pengennya mah anak saya berjodoh itu dengan yang terbaik gitu kan harapannya. Ya mungkin Sirian ini tadinya yang terbaik buat dia, makanya saya ngizinin gitu kan. Tapi ternyata dia di detik-detik terakhir malah dia sendiri yang berubah pikiran. Kan saya bingung. Iya, kita semua bingung. Kamu bikin bingung satu netizen semuanya sampai masuk lambe tura. Iya. Jadi sekarang posisi kamu tadinya membatalkan, habis itu berusaha untuk dilanjutkan, begitu kan? Iya. Terus akhirnya ibunya dari sana bilang sorry, dia sudah punya pengganti. Iya. Kecewa pasti kan? Kecewa. Tapi ya pertanyaan aku kan tadinya karena nggak tahu ya Kak, jadi makanya adalah timbul ibaratnya dia menikah sama yang lain. Jadi ada punya pemikiran, ternyata mereka sudah mempersiapkan pengganti aku gitu kan. Jadi dipikir dia itu memang penggantinya itu benar-benar calon istrinya yang baru gitu kan. Mungkin kalau memang iya ada cadangan pengantin emang ada gitu, enggak lah. Ya namanya orang kecewa mungkin istilahnya. Jadi pikirannya enggak istilahnya apa sih ya salah-salah gitu kan. Tapi kan Kak sempat ya di salah satu itu juga acara dia mamanya berkata bahwa untuk menutupi malunya karena pembatalan pernikahan tersebut kan dia. Tapi kan malu. Iya sih. Kalau menurut aku ada benarnya kalau dia ngomong kayak gitu. Tapi walaupun aku tidak bisa ikut campur ya. Karena kan kalau kita mau nikah, terus kemudian udah ngomong ke kiri ke kanan nih, tahu-tahu cancel, orang tua itu biasanya harus ngambil tindakan. Apalagi kalau orang tuanya mungkin terpandang, mau nggak mau. Nah itu kurang bagusnya di situ, karena akhirnya jadi dipaksakan di situ. Tapi itu hanya untuk menutupi malu sebenarnya, yes. Karena siapa yang mau gagal? Nggak ada. Kamu nggak mau gagal, mereka nggak mau gagal sih menurut aku.
Tapi kalau aku ngelihat di sini, kamu kayaknya harus ngelihat orang tuamu deh. Biar gimana perasaan orang tuamu itu kamu juga harus peduli. Selain dengan perasaan kamu sendiri gitu loh. Karena orang tuamu ini kalau aku dengar ya, itu mereka nggak tahu apa-apa kena imbas. Ini pelajaran penting buat kamu. Karena kalau misalnya untuk semua, banyak orang yang pengen nikah, maksain tapi nggak mikirin perasaan orang tuanya, akhirnya ujung-ujungnya ya gimana gitu. Karena kalau nikah itu bukan cuma antara si cowok sama cewek, tapi keluarga yang ingin menikah. Iya. Si yang cowok udah datang. Udah. Wih, berani ketemu nggak? Insya Allah. Kelar nih ya, beres di sini ya. Semoga Kak, pengennya gitu. Wah panjang nih. Ya udah dah kalau gitu kita undang yang cowok masuk biar ngobrolnya enak nih. Aduh. Jadi tadi saya udah ke depan ngobrol. Beliau kan di depan nih. Mereka tidak berkenan untuk satuin. Gimana? Ya kalau kita sih gimana baiknya aja. Yang intinya kan kita mah pengennya clear. Udah nggak ada istilahnya, nggak ada bullying gitu kan. Maksudnya netizen itu udahlah. Maksudnya terlepas dari kesalahan kami, istilahnya begitu kan ya. Kita juga nggak ngaku Kita semuanya benar salah. gitu kan, benarnya di kita. Tapi istilahnya ya kita nggak ada, ya memang ada kesalahan istilahnya kayak begitu. Cuman maksudnya kan tidak semuanya salah. Di saya itu pemikiran saya ya Om ya, istilahnya. Maksudnya intinya clear aja udah gitu kan, istilahnya netizen jangan ada lagi bully-bully gimana gitu kan. Intinya kita ya kita, mereka ya mereka gitu aja Iya. sekarang. Kamu katanya di sosmed masih ngomong-ngomongin masalah itu. Nggak Ada pernah yang aktif putar lagi. ulang, nggak ada yang mutar ulang yang Iya, kamu itu yang sudah udah ini. lama diposting-posting lagi lah sama orang lain gitu. Jadi Sebenarnya gimana? kalau Yesi sih udah nggak pernah bahas apapun lagi, justru malah pihak mereka yang Yang masih terus mempost bahas ulang itu. sampai ya orang-orang terdekatnya pun terus ngeposting ulang. Jadi masalah itu sama netizen nggak pernah selesai gitu. Kamu ada TikTok ya? Ada, tapi udah nggak pernah posting apa-apa. Di private aja itu yang kemarin bakar-bakar undangan. Ya buat kenang-kenangan aja kamu sendiri. Tapi kan di pihak mereka masih Iya. ada. Om. Iya, nanti aku bilangin lah. Udah sama-sama lah. Sampai Iya. yang klarifikasi itu aku udah dari waktu itu udah minta ya udah gitu. Sebenarnya Kak tadinya dari pihak mereka udah minta itu di take down dan Isi bilang ya udah Isi take down, tapi ternyata merekanya masih merembet terus. Ya. Klarifikasi seperti itu, makanya Isi bilang kenapa video Isi minta di take down sedangkan merekanya masih terus seperti itu, seakan-akan menyudutkan Isi gitu kan. Gitu. Ya udah, nanti aku bicara nih sama mereka di sini. Tapi kamu take down ya berarti Iya. ya. Clear ya. Clear. Walaupun nggak bisa ketemu nih ya. Iya. Katanya soalnya kalau ketemu pasti berantem lagi katanya. Itu kan menurut mereka karena mereka emang mungkin gak ada etikat baik sama kami gitu. Kalau kami sih pengennya baik-baik aja gitu. Iya paham Iya. paham. Cuma kayaknya udah nggak bisa bersatu sih kalau aku lihat. Iya. Udah masing-masing aja ya. Netizen ya. Iya, setuju udah Iya. udah ngangguk-ngangguk ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kamu baik ke depan, ibu baik ke depan, jalan masing-masing. Pembelajarannya adalah masalah pribadi, jangan naik ke sosmed. Ketika udah naik ke sosmed, jadi rame. Kamu belajar itu juga kan? Iya. Kekecewaan bawa ke Tuhan, jangan bawa ke sosial media. Ya. Oke? Siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ke netizen, silakan langsung. Buat teman-teman semua, kalau ada kata-kata Yesi yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Intinya yang tahu Yesi, dia yang tahu dia pun Yesi. Kalian semua hanya melihat dari sosial media, tidak mengenal kedua belah pihaknya. Buat Rian, Buat Rian, semarah apapun Rian dan keluarga Rian, intinya tetap Maafkan keluarga kami. Yesi ada Minta maaf. kebaikan juga ke kalian dan keluarga kalian pun tetap akan kami ingat kebaikannya. Dan mohon maaf, Yesi mewakili keluarga Yesi kepada keluarga Rian dan teman-teman semua mungkin yang merasa dikecewakan sama Yesi dan keluarga. Untuk lebih lanjutnya, Yesi pengen tetap bersilaturahmi dengan baik antara Rian dan keluarga Rian. Ibu ikhlas?
Insya Allah ikhlas. Ikhlas. Kamu ikhlas? Ikhlas. Nggak dibahas lagi habis Iya. ini ya. Oke, salaman dulu kita nih. Deal ya? Iya. Deal ya? Ya udah kalau begitu ya. Ini dia orangnya, tadi nggak mau masuk dia. Lu kenapa nggak mau ketemu? Takut apa ya? Teringat masa lalu lagi lah. Ah, lu bisa aja lu. Gara-gara lu, gue dicariin warga TikTok. Lu ngapain sih bikin TikTok? Aku pertamanya enggak itu bang. Cuman iseng-iseng, cuman bikin TikTok itu kan cuman pengen lihat-lihat video kayak gitu kan. Nah habis gitu banyak yang ngetek tuh bang. Banyak yang ngetek aku. Ping banyak tuh. Banyak banget. Teman-teman yang di TikTok lah. Ngetek lu apa? Ngetek, oh ini lakinya, oh kayak gini, oh gitu kan. Banyak nggak enak saya bang. Lu diapain emang? Ya banyak yang ngebully lah intinya. Lu dihina? Iya banyak banget. Lu dihina apa? Dihina sama teman-teman lah. Pantasan aja cowoknya aja kayak gini gitu kan. Aku akhirnya lihat TikTok si dia akhirnya bikin video. Aku nggak tahu sama sekali itu. Dia bikin video undangan yang dibakar, gitu kan. Aku akhirnya aku klarifikasi bikin video itu di desa bikin video juga. Aku bikin video kayak gini, ini buktinya gitu kan. Banyak lah. Akhirnya banyak teman-teman. Oh, akhirnya sama teman-teman dipertimbangkan meren gitu ya. Aku bikin video lagi, dia bikin video lagi. Nah, video dia itu sempat dihapus tuh. Video apa yang dihapus? Video yang bakar undangan. Oh. Sempat dihapus itu, Bang. Kenapa dihapus? Nggak tahu. Dia diserang balik sama teman-teman netizen yang itu. Kenapa bisa diserang balik? Akhirnya aku kan bikin video yang klarifikasi. Oh. Aku bikin video dua itu nggak salah bikin video klarifikasi. Akhirnya netizen teman-teman ya lihat video aku kayaknya ya video aku. Akhirnya dia malam itu dihapus videonya. Oke. Iya. Sekarang gue dari awal dulu nih. Kan gue udah ngobrol nih sama dia. Iya. Lu kenal dia udah berapa lama? 1,5 tahun. Awalnya ketemu di mana? Awalnya ketemu di rumah pas mau ada pelantikan penyoblosan desa penyoblosan lurah. Oh iya. Akhirnya ngumpul di rumah, kebetulan calon lurahnya itu saudara. Ngumpul di rumah semua. Kok dia bisa ada di situ? Dia tim Ah. tim sukses, kader lurah. Terus dia apa hubungannya sama lu? ya kan bukan dia ke rumah terus kan ketemu sama aku. Iya, maksudnya dia tim kader kelurahan. Iya. Dia kerja di kelurahan. Iya betul. Lu kerja di kelurahan juga? Enggak, aku kerja di pabrik. Lah, yang kerja di kelurahan siapa? Bapak aku. Oh. Iya. Kau kerja di pabrik? Iya. Pabrik apa? Pabrik di PT Seyon Garmen. Sebagai apa? Aku sebagai produksi. Oke, di produksi. Iya. Terus karena di situ ketemu, yang ngajakin ngobrol duluan siapa? Ya akhirnya kita saling lirik-lirikan lah bang ya. Lirik-lirikan biasa lah gitu. Lu naksir duluan. Dikit sih. Ren, lu yang bener lu. Iya dikit Hah? bener. Naksir dikit lah. Itu kan udah rame di sosmed kan. Kan tadi lu cerita awalnya di Iya. depan. Itu katanya dia diajak nikah. Iya. Siapa yang ngajak lu? Pertamanya ibunya ke aku ngechat. Bukti chatnya juga ada. Ngechat apa? Gini bilangnya. Lu kalau sayang sama Yesi, lu nikah 1 hari aja di KUA udah beres kelar kata dia. Ada buktinya. Ada. Bener ya? Bener. Ada buktinya. Jadi dia ibunya ngechat. Ngechat. Akhirnya aku bilang ke mama. Oh. Mah, aku diajak nikah. Suruh nikah sama mamanya Yesi. Ini bukti cetannya ada. Setelah berapa lama pacaran? Itu 1 tahun. Oke, lanjut. Ya, aku bilang ke mama. Kata mama, kamu tuh anak dua-duanya. Kamu masak nikah begitu aja 1 hari. Kita ajatin lah, gitu kan. Kita kan banyak saudara. Oh, mamamu oke? Oke, itu. Oke, Bu. Itu mamanya di situ. Oke. Oh, berarti mamamu tidak keberatan? Enggak. Kalau keberatan nggak bakalan ngadain hajatan, prewedding, foto, gitu kan. Terus, habis itu kamu datang ke rumahnya nggak ngelamar? Datang ke rumahnya. Bahkan aku bawa bu lurah itu kan. Bu dusun, tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang oleh masyarakat lah. Boleh kita bawa, boleh. Benar, Bu. Ibu mau masuk sini nggak? Ngobrol ya? Boleh. Oke, boleh. Boleh. Ibu terima kasih mau gabung nih. Ibu siapa namanya Punten? Ibu Sani. Ibu Sani. Iya. Ibu Sani. Ini ibumu kan? Iya, betul. Pasti ya? Iya. 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 Tadi kan di depan
aku ajak masuk nggak mau kan. Betul. Aku mau nanya dulu, kenapa ibu nggak mau ketemu? Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Apa aja? Ya intinya udahlah kita itikad untuk diam, tidak mau banyak komentar apa-apa. Udah cukup didengar, ditelan sepahit apapun. Jangankan ibu ya, Rian pun yang menjalani, yang menerimanya gitu harus ikhlas. Udah mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mau mundur ke belakang. Waktu Rian pacaran sama Yesi, ibu tahu? Tahu. Ibu oke. Oke. Dari awal? Iya. Berarti oke. Iya. Kemudian pada saat mau menikah, Iya. ibu masih oke? Masih oke. Tidak ada miskomunikasi sama calon mantu mah. Dari awal sampai akhir. Terus yang nggak cancel siapa? Kan Yesi. Yesi. Iya, yang katanya ke Ian via WA mutusin. Iya, Rian. Ya betul. Mutusinnya kenapa? Intinya pengen sertifikat rumah sama rumahnya dituangkan di buku nikah, ditulis. Iya, katanya tadi Iya. itu harus ditulis kalau kayak gitu mahar, harus ditulis. Justru Benar nggak kan, sih? iya, dia mintanya seperti itu. Iya, Iya, tapi tunggu. Kalau secara peraturan benar nggak sih emang kalau nikah secara itu? Kalau emang mas kawin ditulis. Oh, ditulis. Betul. Berarti benar ya, harus Betul. ditulis. Udah ditulis itu emas uang Sedangkan saya. dia kan 3 bulan yang lalu sehabis prewedding itu mintanya uang. Tadinya gini Neng, Mamah mau kasih untuk mas kawin seperangkat alat sholat gitu ya. Dianya Ibu nggak bilang mau. ke Yesi. Oke. Loh mah keberatan kalau seperangkat alat sholat, kenapa? Takut nggak bisa dijalaninya, nanti Yesi ikut dosa, Ian juga ikut dosa. Maksudnya? Loh kalau umat Islam itu memang wajib sholat, kata ibu, kata mama. Iya. Kenapa keberatan? Enggak lah, keberat itu mah, mendingan uang. Oh ya udah, gimana uang mau seberapa mau gimana? Uang nilai aja tanggal, bulan, tahun. Ya udah Neng, Mama nggak ngerti berapa persen, berapa rupiahnya. Neng aja minta berapa. Udah total 350.000 aja, nanti 260.000 mungkin ya. Kan 22 tanggal perak. 26. Terus bulan Pokoknya 10 gitu. Terus 26, pokoknya dapat rinci dia dah. 200. Ibu mah tinggal bayar we diglobalkeun. Iya, 226.022 perak. Itu mahar dalam berupa Rupiah. Rupiah. Dibikinlah apa itu figura. Figura. oke dong. Iya, Oke. udah. Oke. Bahkan sampai sekarang pun ada di tempat Itu WO. WO. Kan pasiennya di tempat WO. Oke. Terus ada rumor 200 juta. Itu bukan salah bahasa. Itu siapa yang bilang 200 juta? Ada yang bilang mahar 200 Enggak, juta. Itu nggak ada ya? Enggak ada. Oke, mahar 200 juta nggak Enggak ada. ada. Mahar dalam bentuk rupiah 261.000 sekian. Iya, Dengan- sesuai tanggal aja Sesuai pokoknya. tanggal. Oke. Nah, pada saat aku ngobrol sama mereka, katanya, ini sayangnya nggak mau ketemu sih. Iya. Tapi ya aku ngerti lah. Iya. Ya tadi udah cerita di depan kan. Mm-mm. Nah, itu mereka bilang belum ada istilahnya meminta. Jadi datang ke rumah minta gitu. Rian tuh belum pernah langsung sama keluarga minta gitu. Justru itu dibilang, kata ibu, disebut ibu kan, Yesi juga bilang nggak ada nyolek, nggak ada konfirmasi, nggak ada runding. Iya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku ke situ 4 kali sampai bawa tokoh, demi Allah Rasulullah. Bawa wakil dayat, bawa bulura. Itu Balusun. guna tujuan, maksudnya mau apa ke situ? Mau main doang? Gak mungkin kan? Kalau ditanyanya yang benar. Harusnya orang tuanya Yesi juga, mohon maaf ya. Iya. Punten teteh, bapak, bulurah mau apa ya? Ada apa ya? Harusnya respon dong seperti itu. Nah, waktu ke rumah itu Enggak, 4 kali. Iya. enggak ada penyelesaian yang benar. Tunggu. Ini kan datang nih ke rumah. Iya. Nah, kamu ngubungin Yesi dong. Iya, udah. Yes. Mama juga. Mama. Oh, Iya. udah kontakan. Iya. Udah. Jadi gini, Mau ke rumah nih. gini, sebelumnya udah hubungan anak nih udah ada 6 bulannya, ya dibalik dari awal ya, biar nyusun. Sok, Karena otak ibu semua nggak bakalan lupa. monggo. Dari awal
Udah ada perjalanan anak-anak kita hubungan 6 bulan ada kurang lebih itu. Aku nanya, Neng suka emang Kak Ian sering main kan dari kantor pulang jam 9 jam 11 juga itu mah bebas ya. Kalau namanya di desa. Kalau hari Sabtu Minggu full di sini, mohon maaf kalau di kampung mah asa kurang pantes seorang perempuan sering main ke laki-laki. Ibu pengen sekali nanya ke Neng, emang Neng daek dinikah ku Ian? Oh, jadi dia sering ke rumah. Ibu, Iya. iya ke rumah Biasanya kan kami. laki yang ke sono. Justru itu, makanya ibu yang nanyaan duluan ke Yesinya, ke calon mantu. Neng tahu kan karakter Ian seperti apa. Kerja Ian pun hanya seorang pabrik. Terus penghasilan Ian pasti Neng tahu. Siap emang dinikah. Ya jangan tanya Yesi mah, tanya aja Iannya. Oke. Tanya Iannya, ya memang suka ya, udah kelihatan gitu. Ian serius emang nek nikahan ke Yesi? Ibu nanya nih ke Kerian setelah bahasanya Yesi dari itu teh. Serius mah, Serius. arek diseriusan ku Ian. Da Yesi mah bager. Serius itu benar serius ya? Iya. Oke. Oke. Aku runding sama suami, Pak. Anak-anak geus deket. Sedangkan ini kan Yesi siapanya bapak, otomatis kan teman kerja. Satu kantor ya? Iya, Katanya saya dengar suami ya? itu. Iya. Ya udah mah, jangan mendengar kata orang. Kata suami. Kalau emang budak suka jeung suka, itu hak sebagai orang tua ngikuti anak maunya seperti apa. Kalau emang udah pada suka, udah datangin aja ke orang tuanya. Ya udah kalau begitu mama siap mau beli cincin buat tanda pengikat ya kalau di kampung mah. Beli dong cincin. Beli. Tapi nggak Sampai dikasih- sekarang jangan- juga ada itu. Nggak dikasih kan, cuma ada itunya doang. Dari Sebentar. Udah gitu. Ya. Aku ada inisiatif. Itu Pak Wakil Dayat tokoh. Heeh. Bu Lurah juga sama. Bu Lurah, Pak Wakil Dayat. Ibu nanti di malam Senin ada rencana ngadatangan ke Yesi ke orang tuanya. Tolong minta waktunya untuk bisa bahasanya yang jelas dan tepat. Gitu kan? Oke. Hubungi dulu teh ke mamahnya, takutnya lagi pada nggak ada. Udah ditelepon. Emang waktu itu juga waktu ditelepon mamahnya Yesi bilang mau ada apa? Kenapa? Oh, mau menjelaskan hubungan anak-anak kita, Bu. Ini udah pada deket kedekatannya. Alangkah baiknya anak-anak kita kalau mau kita dihalalkan secepatnya. Ibu Gitu. bilang gitu. Iya. Oke. Oh gitu ya. Monggo katanya. Jawabnya Oke. cepet gitu. Oke. Akhirnya pas tepat itu seminggu lagi ya. Aku konfirmasi. Pas tepat pada waktunya pulang kerja. Aku udah Bu Lurah udah ada di rumah. Pak Wakil Dayat juga udah di rumah. Nah, nanyalah Pak Wakil Dayat, Teteh tujuan maksud apa? Soalnya aku kan nanti yang bicaranya, kata Iya, dia. mewakilkan. Iya, mewakilkan. Emang itu itunya, emang kebiasaan itu Pak Wakil Dayat terus. Iya. Teteh tujuan maksud utama mau ngedatangin ke Yesi, mau Minang, mau ngambil. Ibu ngomong gitu. Iya, karena anak perempuan udah bilang suka, anak laki-laki udah bilang suka, otomatis tinggal kita direspon sama orang tuanya. Iya. Siap kalau begitu. Ya, kok Teteh nggak dipikir dibolak-balik dulu? Oh, nggak pikir kenapa? Orang udah lama kok, gitu. Gini Pak Wakil Dayat, memang kebetulan masih ada ipar ya. Gini nih, maksud tujuan Teteh kita halalkanlah secepatnya. Tujuan mau umroh Teteh itu waktu bulan puasa. Jangankan Yesi calon mantu, orang tuanya pun mau ke rumah Teteh kan udah enggak bakalan malu kalau kita dua keluarga bisa disatukan. Karena merasa Teteh enggak banyak anak, kedua laki-laki semua. Iya. Mending aya besan mah calon besan meureun aya nu ngontrol. Iya. Kalau bisa mah jadi satu, dipikir Teteh itu yang diharapkan. Iya. Ternyata datang ke situ, pas satu kali datang ke situ, dia lagi sama Bu Husnu yang tadi, yang ada itunya. Iya, tapi nggak Yang masuk ke kos sini. Dia di situ aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pertama kali datang. Aku suami Bu Lurah, Pak Wakil Dayat, ya sama Ian. Datang ke situ. Udah gitu, Bu Husnul keluar. Yang ada teh lalatnya di hidung. Ibunya Yesi masuk. Dan Yesi cari tempat duduk waktu itu. Cari tempat duduk maksudnya apa? Cari kursi. Oh, kursi. Gitu. Mamahnya Yesi masuk ke dalam rumah dan Bu Husnul keluar. Iya. Udah gitu lama. Tungguan. Ada 10 menit, 15 menit mungkin ada. Sampai Bu Husnul datang lagi ke situ. Loh, Pak Said udah kelar belum? Pak Said nih? Suami. Suami, oke. Sekantor kan sama Bu Husnul juga. Kelar di mana? Orang nggak ada orang. Mamanya Yesi kemana? Masuk ke dalam. Astagfirullah. Dah, aku jemput. Masuklah ke kamar. Oh, masuklah Ibu. Iya. Itu Bu Husnul, temennya itu Iya. yang tadi. Udah gitu keluar. Udah kelihatan mimik mukanya sebetulnya seperti udah nggak welcome gitu. Oke. Aduh, gini amat gitu ya, pikiran gini amat. Bu Lurah nginjak, diam, jangan banyak omong katanya. Siap. Aku mengharap ditanya mau ada apa, maksud apa, tujuan bagaimana, datang ke sini kok tumben. Ibunya Yesi bilang. Iya, mengharap itu. Iya. Diem. Ibunya ngomong apa? Bukan ibu, Pak Wakil, Pak Wakil Dayat. Pak Wakil Dayat ngomong. Bu, mohon maaf, kedatangan kami ke sini kan udah informasi dari sebelumnya. Ini mana ya bapaknya Yesi? Enggak ada. Oh, tugas, kata ibu. Ya, Wakil Dayat nyambut. Bisa ini mengelarkan karena ini kan harusnya dua orang tua hadir gitu. Karena ini untuk kepentingan kita bersama, anak-anak kita. Jangan tanya saya, tanya Yesi, sambil nangis. Terus. Yesi ada di situ. Ada Yesi ada di situ. Terus? Udah gitu, aku udah nyesek. Bingung. Jadi vakum dari bahasa, udah hilang. Terus juga udah enggak ini enggak nyaman lah. Diem terus begini. Oh, terus Bu, maksud tujuan jangan tanya saya, tanya sih. Jadi dia malah mengutarakan Yesi ini menanggung jawab adik-adiknya. Yesi ini tulang punggung. Terus istilahnya muncak kasar mah kalau bisa mah tong makan nikah dak encan bisa ngabalikin ke orang tua. Apa itu? Jangan dulu nikah, belum bisa mengembalikan, jadi belum bisa mengembalikan jasa. Mungkin ya. Oke. Karena bekas kuliah itu enggak sedikit uang. Iya. Ke sekolah gitu. Iya. Ya aku diem, itu hak dia. Iya betul. Ya udah, akhirnya diem. Nggak lama kemudian dia sambil nangis begitu. Ya maunya saya itu seenggaknya calon mantu itu yang sudah mapan. Ya bahasanya ibu. Terus setidaknya pengen saya kartap Changsin. Di situ ada perusahaan Changsin, sepatu, pabrik sepatu, memang lumayan bonafit. Iya. Ya, setidaknya calon mantu tuh kartap Changsin. Dia bilang begitu. Artinya? Karyawan tetap. Kan kalau ini mah perusahaan yang sama ibu bekerja, mungkin di bawah Changsin. Oh, oke. Lanjut. Pasti Changsin bonafit lah, boleh dianggap. Kayak gitu. Oh, ya udah ya. Sambil nunjuk-nunjuk. Ya udah. Sambil nunjuk-nunjuk. Ya setidaknya kartap Changsin. Ya saya tahu. Sampai bilang gini, ya saya tahu Teh Sani hartanya nggak bakalan habis 7 turunan. Itu yang saya sakit. Maksudnya? Apa dia tuh nyir-nyir apa gimana gitu. Teh Sani itu ya saya tahu. Hartanya nggak bakalan habis 7 turunan. Paham pasti kan itu menyinggung. Itu kan nggak bagus untuk dibicarakan seperti itu. Harusnya. Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Iya nggak tahu. Itu pribadi dia lah. Iya. Terserah mau bilang apa. Yang jelas aku kesini datang mau itikat baik awalnya. Ya udah di situ udah banyak tersinggung. Aku datang bapaknya suami si Pak Tony itu
bawa mobil tentara ya kayak tank wajah itu. Datang udah jam 9:30-an, dia bilang dikira mau nanya ya bapaknya, kok tumben Pak Wakil Dayat, Pak Said gitu ya. Datang ke sini ada apa gitu maunya, kan kata dia nggak tahu, bapak nggak tahu, nggak dikasih tahu, dinas katanya. Kok yang dinas juga bahasanya nggak ada sedikit pun untuk bahasa-bahasa yang enak, nggak mengeluarkan kata sedikit pun itu si Ini suaminya. bapaknya Yesi ya? Iya. Udah gitu aku mungkin sakit, datang juga nggak ditanya. Akhirnya aku timbul bahasa mengungkapkan begini. Rian, mulai sekarang detik ini jam ini Yan jangan lagi nginjak ke sini. Paham? Oh di situ? Iya, ibu sampai ngegebrak meja. Teteh. Oh rame. Iya, ini bilang iya. Udah pulang. Kata Pak Wakil Dayat, kok begini ya ujungnya gitu. Ya soalnya aku kan datang ke situ juga diharapkan ditanya malah nangis-nangis. Bukan bahasa yang terbaik dikeluarkan, mau terima mau enggak bahasanya tolong dong yang enak dulu didengar. Udah gitu, udah aku pulang. Yesinya juga ikut. Ikut? Ikut Ke aku. Ke rumah, mama gitu kan. Neng, sekarang bukan mama enggak ridho kalau untuk mama sampai akhir kapanpun tetap menyayangi kamu. Cuman tolonglah diminta dulu ridhonya orang tua kamu, sepertinya enggak ridho sama keluarga aku. Gitu. Enggak sih mah, sebetulnya ridho. Ya tolonglah kalau memang ridho, nanti juga Neng ada bahasa lagi ke mama ke sini. Ya udah, tapi dia menunjukkan malah tambah sering mainnya anak tuh di rumah. Gitu. Ditinggal aku berangkat umroh, mama jangan jangan mikirkan masalah Ian, sok weh entong gara iya mama henteu fokus pikiran ibadah, sok berangkat wae ayeuna mah, udah mah engka diperbaiki deui secara kami berdua meureunna jeung Ian jeung Yesi gitu. Ya udah mama pokoknya detik ieu poe ieu ikut aturan kamu, sok arekna kumaha lamun maneh saruka mah. Artinya kalau pada suka mah sok mama masih welcome. Oh masih welcome. Masih. Makanya gitu. Dia akhirnya prewed. Ya di situ juga lama lagi, nggak langsung prewed, kan 1,5 tahun, itu kan 6 bulan juga udah aku datangin. Iya, datang lagi, sering lagi main, aku datang lagi ke situ ke rumahnya. Oh datang lagi. Datang lagi. Ya bahasanya masih abu-abu juga gitu. Tapi udah tidak seburuk yang pertama ya kesannya ya. Iya, makanya Pak Tony bilang ya udah kalau mau nikah enak kan. Iya. Nah, ya sok ya nah gitu. Aduh ya Allah Bapak terima kasih banyak. Aku yang ngomong hanya satu minta dari keluarga Rian, tolong anak-anak ridhoi. Saya kasihan ke mereka. Kalau tidak ada restu dari orang tua, mau bagaimana nanti ke depannya untuk rumah tangga. Karena kesuksesan anak-anak dari orang tua. Tolong, saya kasihan. Yang terutama saya kasihan ke ini, anak Yesi. Dia bilang gitu, ini anak perempuan. Kalau anak laki-laki di kampung panjang lengkah cek kasarna. Mati satu tumbuh 1000 karena ini karyawan. Bisa aja untuk berpaling ke yang lain. Tapi kan kalau perempuan, kalau udah gitu, cek kasarna kalau udah satu ya nggak mungkin bisa dia berbalik ke yang lain. Oke. Terus kenapa bisa akhirnya ada urusan sama sertifikat rumah? Ya di situ ibu juga yang kurang paham karena di situ juga Pak Tony ada respon datang kedua sehingga kami mencari tanggal. Kan ceritanya ketemu lagi nih. Ada nggak dari pihak sana ngomong ke ibu masalah mahar sertifikat rumah? Nggak ada. Nah itu dari siapa? Antara Rian sama si Yesi juga berarti? Iya. Benar? Jam 5 aku chatan baik-baik aja. Masih baik-baik. Oke. Pulang kerja chatan. Bahkan dia pulang mau beli, pulangnya nitip bakso ikan katanya. Aku beliin ke rumah. Aku ngundang dulu ya. Itu ada kan di chatan. Aku lagi ngundang. Tiba-tiba ceritanya kayak gini terus neken sekali. Tapi kamu pernah janjiin dia nggak mau pernah kasih ngomong gini. Dari awal apa pas sudah mau deket nikah? Dari awal. Dari awal. Oh, aku ngomong gini. Kalau udah nikah rumah mah ada buat kita berdua, gitu kan.
itu rumah yang di sebelah nggak mau, kalau nggak mau ya udah kita mau ngontrak ya mau gimana kan peribahasanya gitu kan. Kalau nggak mau deket sama mama gitu. Tapi rumah ada buat kita berdua gitu kan. Tiba-tiba dia waktu dekat sekali si sertifikat sama rumahnya mau dituangkan di buku nikah, itu kan beda. Namanya mahar. Beda lagi. Itu kan mama ngasih ke aku itu buat kita berdua gitu. Bukan untuk mahar. Jadi dilarikannya ke mahar itu dalam arti mahar hak istri. Iya, jadi nggak ada. Makanya ibu nggak mau. Nggak ada hak si suami, itu hak Nggak istri ada. sama si orang tua. Jangankan suami, ya, jangankan ibu yang hasil jerih payah ibu, anak ibu juga nggak ada hak. Nggak ada hak kalau di mas kawin. Kalau di mas kawin ibu tahu aturan itu. Iya, tapi kan Makanya, kalau cewek biasanya kalau udah dijanji kayak gitu bukannya selalu nagih ya? ya, nagih juga nggak apa-apa kalau memang iya mah tadinya mau memberi mahar, ya, karena itu emang harus ditepati. Iya. Kalau janji, tapi Iya. kan ini Nggak bukan janji. janji ke mahar dari awal juga. Ngasih Iya. Mau ngasih untuk untuk berdua. berdua nanti. Itu ketimbang rumah kosong, ikut ke mertua dari pihak laki-laki juga nggak bakalan enak, ngikut mertua dari pihak perempuan juga nggak bakalan enak. Dah mending itu aja isi rumah yang sudah ada, Oke. kata ibu. Tapi dengan tanda kutip enggak sekali-kali untuk mengasih jadi mahar. Nah, akhirnya Yesi kan cancel tuh. Ya, Kenapa dia cancel kalau dari ceritamu? ya, dia menekan sekali pengen sertifikat rumah. Ada dua ini. Kalau kamu nggak mau menuangkan di buku nikah, kita lebih baik batal. Kata Yesi nih. Aku mikir ke mama, si Yesi minta sertifikat rumah. Kamu ngomong nih. Iya, aku tuh lagi ngundang, posisinya lagi ngundang. Udah ngundang. Lagi ngundang yang Belum selesai. belum selesai kan, aku udah ngundang seminggu yang lalu, itu kan. Ngundang nih maksudnya? Ngundang tamu. Ngundang tamu. Oh, udah Yang- kirim undangan? Iya, itu kan udah. Kan aku nggak udah. selesai 1 hari. Iya. Oh, undangan buat nikah? Iya. Iya, itu 2.000 piece. 2.000. Jadi nggak Oke. selesai 1 hari. Terus? Aku teh masih itu nyari-nyari siapa yang belum keundang nih, siapa gitu kan. Berarti udah booking? Udah, semua. Udah DP? Udah beres, bukan DP lagi, udah beres, dibayar organ, WO, Yang bayar siapa? aku, Ibu? daging, Oke. terus ya tenda gitu. Oh, berarti Udah rampung. dukung. Iya. Dukung jelas dong. dukung. Orang belanjanya seminggu yang lalu sama Yesi, Neng, Belanja baju. belanja takut nggak cocok, yuk beli sendiri bareng yang mama. Oke, Ya, oke. celananya biar nyambung. Oke, apa. lanjut. Habis itu, kemudian Nah, kemudian dia ngechat. Aku, Cina, itu kan mahar jadi rumah. Oh, kok rumah gini-gini. Jadi seolah-olah dia aku dibandingkan dengan binatang, ada kan di chatan. maksudnya gimana? Jadi Peribahasanya, hewan pun kalau mau diambil dibeli Iya. gitu. Oh. masa aku udah dilahirkan, digedekan, dikuliahkan, itu kan kamu Jadi nggak mulang jasa mulang ke orang jasa tua. ke orang tua, gitu bilangnya dia. Aku kalau sertifikat nggak mau dituangkan di buku nikah, aku lebih baik mundur. Dia ngomong gitu? Iya, itu 4 hari. Oh. 4 hari mau hari H. Apa kenapa? Iya, soalnya jadi ini ya saksi ya. Iya. Oke. Saksinya itu. Jadi akhirnya dia cancel itu Dia cancel. karena kamu tidak bisa memasukkan itu Iya. ke mahar. Iya, kan itu surat nikah juga udah jadi. Udah jadi semua. Udah tertulis itu 260. Cuman dia minta itu dimasukkan. Iya. Oke. Suruh diganti ke Pak Yasin. Ketika itu di cancel katanya, Mm-mm. kan dia sempat ngubungin lagi untuk memperbaiki semuanya. Tapi dia ngasih lihat aku WA katanya ibu bilang, Mm-mm. maaf Neng, sudah nggak bisa. Si Rian sudah ada pengganti. Enggak. Aku gini, demi Allah Rasulullah, dia memutuskan seperti itu. Via WA melalui Ian. Iya. Aku ngumpulin lagi orang-orang tokoh. Mm-mm. Datang lagi ke situ. Mm-mm. Buat Malamnya. pengen mendengar yang sesungguhnya. Oke. Jangan melalui WA. Pak Wakil Dayat lagi jadi saksi. Nah sama itu dibawa TR nih, dibawa atenya semua. Mm-mm. Dusun juga Pak Suwarna sebagai tokoh di Metro ya, di kampung dia dibawa. Mm-mm. Tolong Ibu coba ini minta dibantu, jangan sampai miskomunikasi. Masa ini udah mau
pas tepat pada waktunya ini anak-anak seperti begini kata ibu. Yuk bareng-bareng kita rempuh. Pas wedding juga datang mau memastikan fitting baju. Aku ikut kata Bu Haji, ikut semua ikut ke rumah Yesi. Ternyata ditanya begitu yang di WA sama Rian ya, yang kirim sama orang tuanya nggak tahu. Oh saya nggak tahu itu. Ya udah kata bapaknya Yesinya panggil suruh keluar katanya. Ya akhirnya keluar. Neng mama mau nanya, Neng bener nge-WA Kak Ian mutuskan? Iya mah. Serius? Iya mah. Mau nyesal? Enggak mah. Bener Neng? Iya mah. Bener. Ditanya dibolak dibalik, iya oke. Sambil nangis ibu. Segitunya pikiran ibu. Iya, gara-gara urusan sertifikat jatuhnya kan? Iya, awalnya sertifikat kok segitunya. Saya bilang, oh ya udah. Cuman Rian belum ngejelasin yang sejelas-jelasnya ke ibu. Masalah sertifikat itu harus masuk jadi mahar. Ya, pulang dari situ, kok ini begini amat, mah ketimbang mama terbebani ke depannya. Terus menerus punya mantu yang istilahnya menurut Ian mah kurang baik karena menuntut hasil usaha jerih payah orang tua. Udah Ian mah ikhlas, mending mundur katanya gitu. Iya. Ya udah Ian, walaupun Ian sakit, papa juga udah. Terus gimana? Ini pestanya mau lanjut aja mah, karena mama kan udah semua lunas. Ya, udah lunas semua. Juga kalau seandainya enggak lanjut, malu sama tamu undangan nanti. Yang dari jauh pada datang, aku dari Bandung datang, dari Jakarta datang, saudara-saudara, kenalan ibu banyak gitu. Akhirnya udah langsung digelar. Aku nelpon, Ate, Ian begini sama Ate yang di Purwakarta. Ya Allah, la ilaha illallah, Teteh malu banget ya, malu bener sakit hati, Teteh tolong dibantu, diadain ya, buat penggantinya. Bukan Teteh untuk membohongi para tamu undangan, tapi ini jalannya sangat jelek untuk didengar. Tolong bantu saudara bawa ke sini buat dijadiin pengantin perempuan. Agar jangan banyak tanya nanti para tamu undangan buat menutupi aib dua belah pihak. Saya sambil nangis-nangis, ya Teh, saya siapkan. Ya itu pengantin, ya tolong. Itu saudara dari Purwakarta. Alhamdulillah ada yang mau untuk mengantisipasi masalah Teteh, jangan sampai banyak yang nanya ya. Kalau udah di depan banyak orang kan pasti kenapa, ada apa, masalahnya kenapa. Aku masa harus menjelaskan gara-gara sertifikat itu kan kurang baik Pak. Iya benar. Iya makanya itu yang disayangkan jadinya kan. Jadi udah nggak bisa lagi untuk bisa di mediasi lah, kalau bilang mediasi ya baik-baik gitu ya. Saya paham. Ya ibu kalau ingat sekarang juga nangis, ya Allah. Kata bapaknya, kok segitunya menyepelekan orang, menggampangkan. Iya. Bisa uang, istilahnya dapat pinjem dulu kayak buat nyenengin dia, kedua belah pihak supaya seneng. Aku nggak mau nuntut untuk beli pisang kayak enggak, buat beli kue kayak enggak, biar kaper aja dari sini supaya dia legowo untuk untuk adanya hadir di sini merestui anaknya, karena udah tahu dari awal juga sepertinya kurang ridho. Iya. Makanya ibu inisiatif untuk di desa biar dia mau untuk datang menghadiri pernikahan anaknya. Terus bukan saksi wali ya. Wali. Dia jadi kan akhirnya nggak mau jadi wali. Pernikahannya Rian kan di cancel nih sama Yesi. Iya. Akhirnya dia nikah nih, udah nikah nih. Enggak kan? Enggak. Oh tadi niatnya begitu. Enggak. Yesi Rian nggak nikah, nggak mungkin cari perempuan untuk dinikah. 1 hari nggak. Tapi mungkin. Ibu ada niatan itu tadi? Enggak sama sekali. Aku jangankan waktu itu, sekarang juga masih tertutup. Nggak mau, tidak segampang itu cari mantu. Iya. Ya tidak segampang itu. Ini juga menyesuaikan hati kan. Iya. Gitu nggak mungkin, itu mah hanya
Ibu minta tolong dibantu, jangan sampai tamu banyak yang nanya, nanti sehingga ibu mengatakan karena apa, kenapa, bagaimana, itu pasti ya ditanya sama tamu undangan. Iya. Otomatis ibu kan harus jelasin. Saya paham sampai di situ. Itu kan intinya adalah seorang ibu untuk berusaha menutup aib lah ya. Iya. Berarti benar ya kalau misalnya Yesi bilang ibu sudah menutup pintu semenjak kejadian itu karena Rian mau dinikahkan sama orang lain aja. Itu benar ya? Ibu pernah WA begitu ya Itu berarti? masih sudah si Yesi memutuskan. Iya, sesudah Yesi memutuskan. Benar ya Bu ya? Iya, memutuskan itu karena kan dia Setelah Ibu panggil dan tanya itu ya berkali-kali Iya. ya? iya bertanya berkali-kali, terus Yesinya apa nge-WA apa tuh yang bahasanya, Ayang jangan lu Yesi mau kok katanya. Itu pesan suara sih masih ada ya. Masih ngurus Ayang, ketika Ayang sakit mama nggak ada, bapak nggak ada, Baim sekolah, Yesi siap kok, jangan bilang Yesi ini musuh ya, jangan anggap Yesi musuh katanya. Iya, iya. Terus itu kan hanya membuat hati mama sakit, Iya. mendengar dia sambil nangis. Ya Allah Gusti, kamu teh tahu sebetulnya kamu suka sama Rian, kan cuman ini terhalang sama orang tua. Saya seudon, maaf ya, jadi ini mungkin karena orang tua. Udah Neng, ianya juga mau menikah, udah bilang gitu aja biar dia lepas. Oh, tujuannya biar udah. Biar dia lepas gitu. Insya Allah nanti juga mungkin ini yang terbaik. Iya. Gitu kata ibu. Karena kan kalaupun nggak dibilangin begitu juga udah dia pahit keputusannya. Ibu kan sebelumnya nanya beberapa kali, Neng siap ini bener nggak jadi. Itu pahit Iya. banget bagi ibu. Jadi jadi ibu bilang lagi begitu karena dia pahit kedengarannya sama ibu. Iya. Ya udah dah. Aduh, berarti ini urusan cinta ini dua belah pihak aja ini. Tapi ibu kau itu jadi sedih gara-gara urusan cinta loh. Nggak sedih sih ya, wajar namanya Wajar. manusia. Iya. Cuman ibu nggak habis pikirnya dari awal sampai sekarang kok segitunya keputusan. Iya, paham aku. Itu doang. Sekarang aku mau ke Rian dulu. Kau ini sebenarnya sayang betul nggak sih sama Yesi? Sayang, Kau nggak ada pikir wanita lain? nggak ada. Apa yang kau suka dari Yesi? Baik. Aduh, kalau baik saya baik, kau nggak mau nikah sama aku? Kan nggak mungkin kan? Yang lain dong. Apa yang kau suka dari Yesi? Nyaman Cintin. Oh, aku juga bisa membuatmu nyaman. Ayo, yang lain. Apa yang kau suka dari Yesi? Semua aja. Semuanya lah. Semuanya. Kau udah cocok sama dia. Ketika dia batalkan pernikahan, sakit hatimu. Banget. Banget nangis terus. Banget. Dia sampai pingsan-pingsan. Sampai pingsan-pingsan dia. Iya, kau pingsan-pingsan. Oh, berarti ya serius jatuh cinta. Pingsan-pingsan dia. Ya maksudnya teh kan kalau Rian mah aku pikir kalau Rian begini nangisnya segini banyak orang tua, banyak saudara, banyak yang merhatiin dari tetangga. Ibu pikir kalau Yesi nangis mungkin sendiri, nggak punya tetangga, nggak punya saudara, itu yang dipikirkan sama ibu. Ya intinya ibu kan sayang juga lah sama Yesi. Demi Allah saya sayang. Iya. Sekarang Rian masih mau lanjut gak sama Yesi atau stop? Stop, ibu nggak. Stop. Ibu udah nggak izin. Udah nggak Ngapain? izin ibu ya? Iya. Udah dari restu sampai udah nggak ngasih restu nih ya? Iya. Oke. Rian ikut ibu atau keputusan Rian sendiri untuk stop? Ngikutin ibu aja. Ikut Ikut. ibu. Ya soalnya kan tadi juga ditanya lagi waktu masalah sertifikat, ketimbang mamah nantinya ngebatin Kan katanya. tadinya sertifikat sempat mau ditanda tangan. Oh, sama ibu? Iya, Mau kata aku dikasih. gini. Aku kan ikut anak ya. Sok, Cina, yang penting kamu bahagia. Apa sih yang enggak sih buat kamu, Sok? Mama tanda tangan sama bapak. Kata aku, ini bukan usaha mama. Aku nggak mau ngeberatin mama. Usaha mama nggak mau. Aku katanya. nggak mau usaha mama Itu ini. emang dapat bukan di bakat beli Ian, bukan. Oh. Dapat Nanti kalau payah orang tua. sertifikat dikasih, nanti mama nantinya ngebatin belum apa-apa udah minta itu sertifikat. Iya. Tapi kan sebenarnya di sini kalau aku lihat masalahnya ya, ini kan kalau aku tangkep, aku ngobrol sama Yesi. Ini
ini urusan percintaan kalian. Karena dia itu nangkapnya, kau janji mau kasih dia itu rumah. Nggak pernah ngomong aku. Nggak pernah ngomong demi Allah. Kalaupun ngasih bukan untuk dijadiin mahar. emang ngasih untuk berdua mah enggak, Iya. memang ada. Dia nangkepnya mungkin, oh ini buat Enggak, kita Dia kan berdua. kata-katanya ada uang, ada jasa buat orang tua. Dia Dia bilangnya bilangnya gitu. gitu, makanya ibu enggak mengasese. Berarti ini ibu sayang banget tuh sama Yesi, mau ditandatangan loh. Ya iya sayang ya, namanya ke mantu udah bukan nganggap calon mantu, udah anak sendiri, ibu nggak ada cewek kok. Iya, iya. Oh, nggak ada Pastilah. cewek ya? Iya, Cewek. itu adanya Ian laki-laki. Jadi akhirnya nggak jadi nih ya? Nggak jadi dah, soalnya itu kan buat orang tuanya. Ya, oke. Tadi kan aku udah ngobrol sama si Yesi. Yesi juga akhirnya aku bilang, kalau ada masalah, jangan dibawa ke sosmed. Iya. Karena selesainya pasti di sosmed juga. Kan dia yang bikin video di TikTok. Betul, Iya, itu duluan. awalnya. Undangan iya. Betul. Aku kan Jadi salah. klarifikasi aku mah. Iya. Ya. Nah, sekarang karena kalian tadi nggak mau ketemu, jadi aku juga nggak mau paksa. Sekarang gimana menyelesaikan ini? Kalau dari Rian, supaya di sosmednya sudah selesai, gimana baiknya? Itu keputusan mah sebetulnya mah ada di Yesi untuk rame dan tidak ramenya di sosmed. Mm-mm. Dari awal ibu mah diam. Mm-mm. Untuk apa ibu kalau untuk mau berkoar-koar ambil saudara dijadiin calon Mm-mm. si Pelaminan. pengantin perempuan. Mm. Demi apa? Itu maksud ibu kan Menutupi supaya aib. menutupi aib. Iya, dan Ya. itu pun tidak dilakukan. Enggak. Iya kan? Enggak sama sekali. Hanya karena kepepet aja waktu Iya. itu. kan? Kepepet. Memang sengaja untuk menghindari bahasa dari tamu undangan Iya. agar tidak untuk banyak bertanya. Mm-mm. Ya sehingga kenapa Yesinya sendiri yang dia mutusin, yang dia ditanya beberapa kali udah keputusannya itu, kenapa berkoar-koar di medsos, Bikin video. bikin di video di TikTok di ini di itu dengan bahasanya is oke lah, nggak apa-apa, mau di medsos juga mau di mana-mana kalau kenyataannya nyambung dengan fakta, dengan nyata. Ini kan enggak. Maksudnya apa? Ini kan maunya dia putus, ya udahlah, jangan dibikin rumet. Itu kan maunya dia. Gue udah paham nih. Jadi ini pembelajarannya kenapa gue mengundang kedua belah pihak. Karena sebenarnya ada pembelajaran yang kita bisa ambil. Satu, ketika ada masalah, jangan masalah itu ditaruh di sosmed. Karena Iya. panjang kali lebar kali 7. Betul, Nanti masuk ke dalam ranah hukum. betul, Uang kalian habis. betul, Masalah tidak selesai. Iya. Diadu-adu. betul, Didomba-dombakan dan macam-macam. Betul. Oke? oke. Netizen itu mereka berkomentar Iya, pengen lihat orang ribut. iya, Walaupun secara tidak langsung, itu mereka penasaran. Tapi rasa penasaran antara si A, si B, si C, si D bikin kalian orang-orang yang mengalami hal seperti ini itu diadu. Lu panas dikit, bela diri. Lu panas dikit, bela diri. Yang sana main bertahan, di sini main menyerang. Mm, Yang hancur kalian Iya. yang berada di posisi pelaku. Ini nih pembelajarannya sebenarnya. iya, Jadi kalau apa yang ada di ranah pribadi, nggak usah dinaikkan di sosmed. Dan jangan merasa diri kita selalu benar. Terus naik-naik ke sosmed, ujung-ujungnya hancur semua. betul, Tadi dia juga ada minta maaf. iya, Dia berjanji di sini, saya udah Iya. salaman nih. iya, Itu video-video yang mengenai hal-hal mau pembatalan nikah, apa segala macam urusan sama Rian, udah dia take down aja. Dan dia tidak akan bahas lagi ke depannya. Dia juga udah minta maaf langsung, Rian. Ya semoga benar ya. Semoga Amin. benar gitu kan. Kan gentleman agreement lah Iya. atas dasar ngomong gitu. Nah kalau Rian sendiri untuk menutup ini, Rian kepengennya apa? Ke netizen dulu deh, netizen situ tuh netizen tuh. Ini nih yang kamera ini. Pengen ngomong apa ke netizen? Ya mohon maaf lah ke apa ya. Tadinya aku kan nggak ngupload video. Dia yang duluan, aku kan pembelaan diri. Hmm. Ya mohon maaf kepada teman-teman yang merasa apa ya, Kecewa. kecewa, Udah ya, bikin rame. udah bikin rame. Mm-mm. Ya sekarang mah udah mohon maaf, jangan dibahas lagi ya.
Oke. Sekarang mah udah mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman netizen TikTok dan lain-lain. Oke, Mohon berarti kamu tidak akan bahas lagi juga ya? Oke, berarti sekarang tergantung dari kedua belah pihak Iya. lah. Kepada Yesi deh, Yesi. Ya sih semoga dapat jodoh yang lebih baik, panjang umur, Sehat selalu. Banyak Kami rezeki. mendoakan yang baik kepada kamu. Ya, intinya apa ya? Aku tetap support di belakang kamu walaupun aku kecewa banget. Ya. Mungkin kamu bukan jodoh yang terbaik. Gitu aja. Udah ikhlas belum? Ikhlas. Yakin. Iya. Kalau saya mah belum. Ikhlas. Saya berusaha ikhlas aja. Iya, berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas berarti Berusaha ya. ikhlas. Iya. Kalau Ibu? Untuk pesan ibu ya, untuk keluarga Yesi, semoga mendapatkan calon mantu yang diinginkan dan sesuai dengan harapan. Udah mungkin ini mengingat jodoh pati bagja cilaka Allah yang ngatur. Mungkin ini bukan jodohnya. Itu aja pesan dari keluarga Rian. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kami tidak ada niat untuk bikin seheboh ini, serame ini, awal dan akhir. Semua keluarga kami mohon maaf sebesar-besarnya.